Full Time Radio proudly present. Winning has always been in. Bring Sports to you, exclusive on Full Time Radio. ¿Y qué fue? Visiten a Halo Sportizens, selamat datang di Sports to Weekend. Bring Sports to you. Perkenalkan, nama gue Juan. Dan gue Kaisa. Gimana Sobat Sportizen? Kabarnya apakah baik atau lemas? Dan semoga kalian energik terus kayak kita ya Kai. Harus energik sih ya Bener. Juan. Karena kita tuh di episode kali ini bakal ngebahas update seru nih dari dunia olahraga. Mulai dari berita panas sampai kisah inspiratif para atlet di dunia. Menarik. Tapi lu sendiri tuh ngikutin bola? Gue sendiri sih lumayan ngikutin bola karena gue sendiri tahu beberapa klub bola nasional maupun internasional. Oh, keren juga sih Kai. Dan karena dia tahu bola guys, jadi pembahasan kita makin seru nih. Ada informasi dari lapangan hijau bahwa England National Football Team berhasil mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 setelah menang 5-0 atas Latvia National Football Team di kualifikasi atau memastikan lolos dengan 2 pertandingan tersisa. Keren banget kan Kai? Wah keren banget. Jadi untuk England National Football itu bisa masuk ke babak kualifikasi ini. Bener. Sportizen gitu. Ngomongin bola ya, tadi kan John udah bahas tentang sepak bola. Nah aku juga gak mau kalah nih Sportizen. Aku mau ngebahas juga tentang bola, tapi kali ini bola basket nih. Kita ada kabar terbaru dari dunia basket. Kita punya Nikola Jokic, yaitu pemain pertama di sejarah NBA yang mampu rata-rata triple-double sepanjang satu musim, lengkap dari musim tahun 2024 sampai tahun 2025 nih Juan. Yang Nikola Jokic ini mencatat 34 triple-double dengan rata-rata 29/8 poin, terus juga 12/8 rebound dan 10/3 assist per game. Itu keren banget sih. Keren banget sih Nikola Jokic. Shout out to Nikola Jokic. Shout out to Nikola Jokic kalau nonton radio ini ya. Iya, buat fans ya. Berikutnya sayangnya di dunia bulu tangkis nih kabar baik belum terdengar. Karena Indonesia di kejuaraan junior dunia BWF World Junior Championship, tim junior Cina memenangkan kembali gelar Suhan Dinata Cup yang mengalahkan Indonesia. Ya, kita punya berita sedih, tapi kita tetap harus mendukung Betul, Indonesia. kita harus Terus tetap nge-support. Jangan down yang lama-lama pokoknya. Iya. You are now listening to Sports to Weekend. Salah, oh, it's brilliant from Mo Salah. And still, Salah, oh, sensational! Absolutely sensational! They do have a timeout, decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining! It definitely doesn't happen overnight. It's not going to happen in a year or two. And even if you're having a great season or you're having a career year, there's still so much more room to continue to improve. Charles Leclerc wins the Monaco Grand Prix. We won it, finally. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah. I ain't starting nowhere else, right? But Lamine Yamal. Let me just tell you again. Lamine Yamal. Pusatnya informasi terkini dan terlengkap seputar dunia olahraga. Full Time Radio 66,6 FM Radio Olahraga nomor 1. Sekarang kita masuk ke highlight pekan ini. Nah, minggu ini tuh lagi panas banget nih. Kontroversi Liverpool versus Manchester City. Wah, seru banget ya. Bener banget. Tapi Manchester City menang dengan skor 3-0.
Nah, ngomongin kemenangan Manchester City nih Juan. Tahu gak sih Sportizen kalau Haaland itu berhasil mencetak gol pembuka Betul. untuk Manchester City melalui sundulannya pada menit ke-29 nih Juan. Dan gol yang dilakukan Haaland itu menjadi gol ke-99 Haaland di Premier League. Besar banget sih Haaland ini ya. Tapi Apa tuh? gue juga mau ngasih tahu nih bahwa sebelum gol yang dilakukan Haaland tuh sempat gagal mengeksekusi penalti. Yang penalti tersebut tuh berhasil diselamatkan oleh kiper agak tipu dikit, saking excitednya gitu, saking excitednya untuk menyampaikan news ini ke Sportizen. Berhasil diselamatkan oleh kiper Liverpool. Siapa kipernya, Kai? Nah, siapa tuh kalau tahu aja? Kalau kalian tahu, kipernya yang berhasil menepis tendangan Haaland. Erling Haaland adalah G. Wah. Mamardashvili. Dia berhasil menepis penalti Haaland. Iya. Dan ngomongin pertandingan Manchester ini, itu tuh skor akhirnya berapa sih, Juan? Skor akhir 3-0 Dengan kemenangan Manchester City. Oke, halo Sportizen. Sekarang kita udah bersama bintang tamu kita. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu mungkin? Oh ya, halo, nama aku Muhammad Yasar Masyauki. Aku CP PUBA, Presiden University Basketball Association tahun 2023-2024. Keren banget ya Sportizen. Haisam, berarti kita manggilnya Haisam ya? Iya, Haisam. Senang banget nih Haisam bisa ngobrol bareng lu di sini. Dan gue mau langsung aja nih. Belakangan ini kan dunia basket lagi rame banget ya Sam? Ya. Baik di Indonesia maupun di NBA. Kalau dari lu sendiri nih, gimana sih ngelihat perkembangan basket Indonesia akhir-akhir ini? Ya menurut gue season tahun ini tuh banyak banget kejutan ya, kayak dari tiba-tiba betul. Dewa United bisa juara. Sebenarnya nggak tiba-tiba juga sih, Dewa United dari season sebelumnya emang udah final, tapi mungkin dari kedalaman timnya masih kurang dan PJ masih terlalu kuat, dan akhirnya Dewa bisa juara tahun ini dengan kedalaman tim yang cukup bagus menurut gue. Kan Haisam ini kan kebetulan ketua basket Presiden University ya. Nah, kalau dari Haisam sendiri nih, itu tuh udah main basket tuh berapa lama? Dan awalnya tuh gimana sih bisa terjun ke basket sampai jadinya sekarang ketua basket di Presiden University? Betul. It's very cool. Very cool. Ya, sebenarnya awal main basket sebenarnya pas zamannya Covid ya. Pada saat itu emang awalnya kan main futsal, sempat main liga segala macam, cuman kayak butuh tantangan yang baru ketika masuk SMA. Akhirnya cobalah basket, ternyata basket seru juga. Akhirnya seminggu 7 kali kita latihan bener-bener. Aku karena ngejar teman-temanku juga yang anak-anak yang basket udah dari SMP, jadi kayak 2 tahun 2022-2023 itu 2 tahun bener-bener kita ngejar buat aku sendiri, aku latihan sendiri 7 hari dalam seminggu bener-bener latihan. Terus kayak lebaran plus 1 aku udah latihan lagi sendiri mandiri, bener-bener ngejar lah teman-teman aku, karena aku ngerasa udah ketinggalan banget sama mereka. Untuk effort yang dikeluarkan Haisam sendiri buat basket kan berarti bener-bener full effort banget. Karena tadi sempat di-mention bahwa dalam seminggu tuh 7 harinya juga latihan terus Terus capek. Nah, iya, sampai keren banget, sampai dia mau ngejar skillsnya biar sama teman-teman basket lainnya yang udah Udah jago, yang udah latihan dari SMP. Nah, kalau Haisam sendiri nih Sam, kenapa sih akhirnya main basket? Karena fun fact aja ya, aku sebenarnya SD tuh sempat main basket dan itu ternyata seru. Cuman kan banyak SD ya terutama Jawa Barat lah belum memfasilitasi itu. Jadi kebanyakan orang futsal kan. Akhirnya di SMA ngerasa difasilitasin dan ternyata seru juga. Jadi ya udah coba basket dan alhamdulillah 1 tahun 13 piala lah alhamdulillah. Wih, Keren banget. Nah, kalau Haisam sendiri untuk olahraga selain basket tuh ikutin apa aja sih? Apakah tadi juga bola atau bulu tangkis juga, atau ada olahraga lain yang emang diikutin, atau mungkin mau kayak anak-anak zaman sekarang yang paddle atau tenis? Iya benar, paddle lagi rame banget paddle. Benar. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Itu emang menggeluti bidang lain selain basket. Sebenarnya aku kalau misal di olahraga hampir semua udah aku cobain sih. SD aku udah pernah futsal bulu tangkis, O2SN, catur segala macam SD. SMP fokus futsal, terus lomba-lomba literasi.
SMA aku coba ke basket, dan kuliah sekarang mungkin udah fokus kuliah lah ya. Jadi olahraganya jarang-jarang. Sekarang udah jarang. Lebih seringnya itu pedal sih. Pedal sering? Iya, karena di Presiden juga ada mata kuliah pedal, terus juga ada golf. Jadi kadang-kadang main golf, kadang-kadang main pedal aja. Yang santai aja lah sekarang. Tapi kalau Haisam sendiri, untuk olahraga yang favoritnya kalau misalnya disuruh pilih top 3 olahraga favorit? Pertama pasti basket, itu pasti. Pertama basket, kedua mungkin bulu tangkis sih. Bulu tangkis. Terus tiga kayak pedal sih. Oh, pedal ya. Masih pedal sih. Oke. Mungkin aku mau nyambung sedikit sih yang tadi dibilang Haisam terkait Dewa United yang baru aja mendapatkan gelar juaranya setelah beberapa kali itu masuk final. Jatuh. Ya, jatuh nih. Kayak figuranya juga ikut excited. Too much aura sih Haisam. Auranya banyak banget. Iya. Ketua basket. Respect. Aku cobain aja buat Dewa United ini berhasil menang dengan final score-nya itu 74-73 mengalahkan Pelita Jaya nih, Spartisan. Juga kita punya update dikit dari Borneo Hornbills yang resmi berubah nama menjadi Bogor Hornbills menjelang musim 2026 ini. Nah, dari perubahan namanya itu bisa menjadi tanda bahwa perubahan identitas besar di IBL dan nunjukin bahwa banyak Banyak tim-tim. Terima kasih. Banyak tim-tim yang makin dinamis dan juga makin memberikan peluang besar untuk mahasiswa untuk terlibat lebih besar. Betul. Keren banget ya. Tapi balik lagi ke lokal nih Kai. Kalau Haisam sebagai ketua basket di kampus, lu ngerasa nggak sih minat mahasiswa ini terhadap basket tuh meningkat dibanding tahun lalu atau malah menurun? Ya, menurut gua tahun ini justru kalau misalnya emang dia dari kampus-kampus, tahu gue ya Jakarta dan Bandung itu banyak banget kuliah yang ngasih beasiswa full untuk cuman latihan basket atau student atlet segala macamnya. Iya benar. Dan menurut gua dan tahun ini menurut gua lebih tinggi atmosfernya karena banyak juga kampus-kampus yang ingin ikut Liga Mahasiswa. Sebenarnya Liga Mahasiswa itu sangat-sangat berdampak sih buat olahraga di kalangan kuliah ini. Oke. Ngomongin Liga Mahasiswa. Nah, kalau Presiden University sendiri apakah ikut Liga Mahasiswa tahun ini? Untuk tahun ini kita nggak ikut karena tahun kemarin kita tidak ikut Liga Mahasiswa. Tahun ini dia hanya open recruitment yang 2024 ikut. Tapi kita terakhir ikut di tahun 2019. Itu kita cuma alhamdulillah kita menang sekali lawan UKI, dibantai sama UPH. UPH sih. Karena UPH pada saat itu lagi masa prime-nya. Lagi prime. Ya, pemain-pemain PJ yang ada sekarang di PJ itu dulu anak-anak UPH ya, saya, Rigi, Dede, Vincent semuanya. Ngomongin Liga Mahasiswa, menurut lu sendiri nih Sam, lu punya perkiraan gak sih siapa yang bakal menang di Liga Mahasiswa tahun ini di tim putrinya maupun tim putranya? Ya, mungkin sekarang kan Liga Mahasiswa ada 4 region kan, Jakarta, Bandung, Jogja, sama Jawa Timur. Oke, kalau misalnya Jawa Timur, Jogja itu udah ada juara lah, dua-duanya itu udah ada juara. Berarti sisa Jakarta sama Bandung. Ya menurut gua Bandung cowok ya, Maranatha masih bisa untuk juara, ITHB juga. Finalsnya antara dua itu menurut gua. Ya, tapi Unpad juga menurut gua tahun ini pemainnya juga lumayan solid. Jadi bisa aja mereka jadi semifinal lah. Untuk Jakarta finalnya ya nggak jauh beda lah, Perbanas, UPH, cowok. Cewek kayaknya Binus UPH. Unggul juga kayak cukup bagus sih tahun ini. Let's see ya, siapa yang tahun ini bakal masuk ke final untuk Liga Mahasiswa. Oke, gue mau nanya nih, Sam. Lo kan sebagai student athlete ya, pasti kan ngatur waktunya juga lumayan sulit. Tapi kayak kuliah juga, terus juga mungkin organisasi juga di PU gitu lah. Terus juga latihan basket juga. Nah, dari lo sendiri tuh gimana sih cara ngatur waktu biar semuanya tuh tetap berjalan dengan baik, dengan stabil, terus juga kayak akademiknya bagus, tapi at the same time lo juga tetap aktif juga di olahraganya. Ya, di PU kan latihan juga malam lah ya. Mungkin dari kuliah, dari beberapa kampus juga latihannya juga malam. Jadi gue biasanya ya pagi kuliah, malam latihan, agak malam lagi pasti nugas. Ya sebenarnya
kalian juga ngerasain lah mungkin ya. Kalian buat tidur di bawah jam 10 itu susah sekarang, apalagi udah kuliah. Iya benar. Ya, pasti Benar tidur di atas jam 12, jam 1 Iya. gitu baru. Itu sih paling gue tiap hari kayak gitu aja sih. Kuliah pagi sampai sore, malam latihan, malam nugas, udah repeat aja kayak gitu. Berarti dari segi kuliahnya juga masih ke handle ya? Masih ke handle. Masih ke handle. Keren, keren. Harus ke handle sih sebenarnya. Iya. Harus ke handle. Haisam, dari banyaknya kegiatan nih, kuliah, organisasi, turnamen yang diikutin, gimana sih cara lu bisa menjaga tubuh lu supaya tetap bugar, sehat, dan punya energi biar gak gampang bad mood? Apalagi kan tadi Haisam sempat mention kalau tidur tuh udah nggak bisa Iya di benar. jam 9. Itu Udah gimana berantakan. cara ngejaga lu punya stamina tuh oke? Ya sebenarnya kalau misalnya masih student atlet ya, kalau misalnya dulu masih ini, pertama lah kita jangan lagi kuliah gini kurangin lah ngerokok dulu, karena ngerokok tuh menurut gua ngaruh banget sama nafas. Kedua, minuman keras juga itu ngaruh banget buat lambung. Itu Haisam nggak minum minuman keras? Enggak, karena masih student atlet. Oh iya nggak boleh. Oh, iya, student atlet. Kita nggak boleh ya itu. Bagus. Gak baik untuk badan kita. Benar. Badan Apalagi dia atlet. ketua. Nah, terus kalau misalnya kayak tidur nih, misalnya lu susah nih tidur jam 1, jam 2. Misalnya lu ada kelas siang kan lu bisa bablas juga tuh, misalnya jam 10 kan kalau di PU tuh kelas jam 7, jam 10, jam 12, jam 3. Misalnya ya udah gua kelas jam 7, gua bangun jam 6 baru berangkat, pulang kuliah gua tidur. Ya tidur 30 menit sampai sejam itu udah cukup banget sih buat anak kuliahan jujur. Oh iya. Udah sangat cukup sih menurut gua. Oke, nice. Itu mungkin beberapa tips yang bisa dikasih dari Haisam ya kata Sportizen lainnya. Nah, mungkin gue balik lagi ke awal sih, Sam. Lu punya ini nggak sih, Sam, pengalaman selama main basket yang menurut lo ini tuh berkesan banget buat lo dan lo nggak bisa ngelupain? Oh, ada sih. Mungkin kalau misalnya udah kuliah dikit lah pertandingannya. Justru SMA sih. Oh, pas SMA? Ya, justru pas SMA sih. Menurut gue pas SMA pertandingan yang bikin gue bener-bener nervous dan tangan gue dingin BSL sih, Bekasi Student League itu bener sih. Bekasi Student League 2023 itu jujur sih ada 200 orang mungkin yang nonton gitu. Sampai banyak ke bawah. banget sih. Itu sampai ke bawah-bawah jujur. Tapi at the end menang atau gimana? Alhamdulillah menang. Dan lu nyetak skor? Alhamdulillah nyetak. Keren banget. Nah, kalau lu sendiri di basket ini, itu lu pemain apa? Oh, gue biasa Point guard atau gimana? Gue point guard. Gue point guard, Oh, point guard. Oh, shooter. Oh, shooter. Berarti emang biasa nembak-nembak 3 point gitu. Gila. Oke. Tapi kalau kakak emang gak pernah nyobain BSL? Aku sendiri sih alhamdulillah udah juga nyobain BSL. Nah, tadi mention SMA nih. Nah, kalau Haisam sendiri tuh kan ada ini ya, DBL. Itu bergengsi juga untuk anak SMA. Betul. Nah, dari Haisam sendiri lu sendiri sempat ikut gak sih, Sam? Enggak, justru gue kalau DBL pada saat itu kan mungkin karena gue awal main basket ya. Sebenarnya sekolah udah dapat undangan. Dan itu ada ketentuan buat alumni 1 tahun ikut. Dan itu lebih banyak diikutin sama alumninya, sama kakak kelas 12. Jadi anak-anak baru itu jarang nggak ada yang dimasuki. Berarti dari lu sendiri belum sempat nyobain tanding di DBL ini. Oke deh. Oke. Tadi udah tanya beberapa pertanyaan juga tentang pandangan Haisam ke basket kan. Apa sih yang membuat Haisam ini tertarik? Itu kan tadi kan tertarik kan karena dari SD juga kan tadi saya. Kalau dari SD ini lu langsung jago kah atau mungkin kan karena lu mungkin bakat kan ada orang yang tanya-tanya juga kan main basket tuh ada bakatnya juga atau latihan keras ya kan? Kalau lu sendiri gimana Sam? Dari SD? Kalau pas SD tuh gue kayak apa ya? Anak-anak seusia anak SD pasti lebih suka futsal gak sih? Dulu bener. futsal, bola tangan. Tapi kalau misalnya lu main basket bisa masukin kering kayak ring kan tinggi 1.8 gitu kan kayak hampir 2 itu kayak bangga aja, tersendiri, seneng aja. Makanya semenjak itu sih gue seru main basket. Oke. Tadi kan Sportizen juga udah dengerin segimana sukanya, terus full effortnya Haisam di basket ini. Nah, kalau dari segi karir, dari lo sendiri tuh pengen nerusin untuk jadi atlet kah, atau enggak lo pengen bergelut di pelatihnya kah, atau bisa jadi referee-nya kah, atau lo malah ada keluar tuh dari kayak dunia olahraga. Kayak gue mau ngelakuin ini as hobi aja. Kalau karir kayak gue mau pilih yang lain gitu. Ya kalau dari gue mungkin karena kampus gue tuh yang sebenarnya
PU jujur ya, PU tuh kampus bagus buat lu yang abis lulus kuliah mau kerja itu bagus. Tapi kalau misalnya lu buat student athlete karena kita ngejar 3 tahun harus lulus, itu bener-bener yang kayak lu satu materi itu, satu kali jam pelajaran itu baik materi. Jadi kalau misalnya lu nggak masuk kali itu ini ketinggalan banyak lah ya. Dan buat gua serius lagi di basket, menurut gua untuk sekarang enggak. Tapi gue lebih karena gue udah punya lisensi kepelatihan juga di kepelatihan basket, gue kayak bakal memperdalam itu karena gue pernah di satu titik kayak gue tuh bingung pengen jadi pemain atau jadi pelatih. Gue sempat ngobrol juga sama pelatih gue sendiri, kalau menurut dia lebih baik lu sekarang kalau gue dari sekarang lagi banyak yang harus gue kejar, lebih baik lu menjadikan anak-anak lu jadi cita-cita lu nantinya biar mereka yang nyambung. Jadi gue lebih proper buat ngejadiin anak-anak gue aja ke depannya. Kita doain deh semoga Haisam ini dilancarkan untuk bisa jadi pelatih dan melatih banyak calon atlet-atlet muda. Bener banget. Ya siapa tahu bisa main di DBL, IBL, bahkan timnas ya kan, we never know ya. We never know ya, kita doain aja. Nah, tadi kan teman-teman Sportizen sampai beribet saking excited nih. Sportizen itu udah dengerin ya kan dari pengalaman Haisam, terus juga kenapa dia ikut basket, terus juga tadi pengalaman yang gak bisa dilupain selama BSL, terus juga banyak sharing session. Nah, sebelum menutup perbincangan kita nih San, dari lo sendiri mungkin ada saran atau tips buat Sportizen yang dengerin ini untuk mungkin lebih semangat latihannya untuk jadi student athlete atau jaga pola makan, atau apa sih yang mau lu sampaikan untuk calon-calon atlet yang mungkin bisa jadi timnas gitu? Ya mungkin gue lebih ke arah ini lah ya, buat anak-anak SMA yang mau kuliah lah ya. Lu kalau emang lu fashionnya di basket, emang lu suka main basket, lu buat naik ke kuliah mending cari kampus yang emang nyediain beasiswa 100% basket. Di Jakarta, di Bandung itu banyak banget yang ngasih lu beasiswa 100% buat basket kalau emang itu fashion lo dan lu punya mimpi dan cita-cita tinggi lah buat di basket itu. Cuman kalau misalnya emang lu yang ngerasa masih kayak gue nggak bisa, ya udah basket just hobi aja, nggak usah diterusin. Itu aja sih kalau dari gue. Oke, wah seru banget ya perbincangan kali ini. Kita mengundang langsung kali ini Haisam sebagai dari Ketua Presiden University basketnya. Jadi it's a big honor. Terima kasih ya Haisam udah mau berbincang dan meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kita juga Sportizen di depan sana. Karena udah banyak juga yang dibahas, mungkin dari kita cukup segini aja ya untuk perbincangan kali ini. Untuk Sportizen, terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Sport2Weekend dan juga Instagram Haisam_23. Iya, bisa di follow ya teman-teman. Mungkin segitu aja dari kita ya. Iya segitu aja, dan semoga setelah ini makin banyak universitas yang ngikutin langkah ini biar basket Indonesia tuh makin kompetitif. Setuju. Gak cuma di kampus tapi juga nasional bahkan internasional. Oke, bye. See you Sportizen. See you. You are now listening to Sports to Weekend. Salah, it's brilliant from Mo Salah. And still, Salah! Oh, sensational! Absolutely sensational! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. It definitely doesn't happen overnight. It's not going to happen in a year or two. And even if you're having a great season or you're having a career year, there's still so much more room to continue to improve. Leclerc wins the Monaco Grand Prix. We won it, finally. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah. I ain't starting nowhere else, right? But Lamine Yamal. Let me just tell you again.
Lamine Yamal. Pusatnya informasi terkini dan terlengkap seputar dunia olahraga. Full Time Radio 66,6 FM Radio Olahraga nomor 1. Tuh kita udah masuk ke segmen sport trivia nih Juan. Nah buat sportizen siap-siap nih karena pertanyaannya tuh tricky banget. Tricky ya. Dan butuh keseriusan untuk berpikir. Betul. Dan kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapa sih atlet dengan medali olimpiade terbanyak sepanjang sejarah? Wah, siapa tuh ya Kak Juan? Nah, buat sportizen yang udah tahu jawabannya bisa banget langsung kirim jawabannya ke Instagram kita yaitu di Sport to Weekend. Dan jangan lupa untuk tag Instagram kita supaya kita tahu nih siapa yang duluan untuk kirim jawabannya ke Instagram kita. Betul banget. Nah, jadi ini temanya siapa cepat dia dapat ya. Betul. Jadi sportizen tuh harus buru-buru dan cepet-cepetan nih. Nanti keambil sama orang lain. Tapi jangan sedih kalau misalnya yang ini nggak dapat, kita masih ada segmen trivia berikutnya lagi. Betul. Nah, sekarang tuh kita udah sampai di legendary moment. Hari ini tuh kita bakal bahas kisah inspiratif dari Kobe Bryant nih. Oh, Kobe Bryant. Nah, buat sportizen, Kobe Bryant itu dikenal dengan yang namanya Mamba mentality nih. Betul. Nah, Mamba mentality itu semangat untuk terus berkembang dan gak pernah nyerah. Apalagi as a atlet itu tuh mentalnya tuh dibutuhin banget untuk mental pantang menyerah dan terus berjuang. Betul, itu bisa jadi pelajaran besar. Jadi jangan takut gagal, terus latihan dan percaya sama proses. Betul. Apalagi atlet itu kan latihannya gak mudah banget ya. Cuman ya kayak latihannya tuh bisa seharian, bisa seminggu, bisa sebulan full, pagi sore. Jadi tuh butuh yang namanya keseriusan, terus juga ketekunan supaya mereka bisa jadi atlet yang luar biasa gitu. Tapi harus balance juga. Betul. Jangan kecapean juga, harus jaga kesehatan tubuh juga. Betul. Jadi dari segi pola tidur, pola makan, juga kegiatan dia as atlet tuh harus balance. Karena tuh jangan sampai latihan terus tapi makan yang masuk ke tubuhnya kurang gitu. Iya. Jadi harus sama-sama dijaga dari makanan juga ke pola tidurnya. Dan ada juga nih berita fun fact terbaru dari dunia sepak bola Kai. Apa tuh? Cristiano Ronaldo dia berhasil mencetak 950 plus gol. Wah, itu banyak banget sih. Banyak banget. Itu banyak banget sih. Dia nih pemain bola dengan gol karir terbanyak sepanjang masa. Wah, gitu. Jadi bisa dibilang itu legendary ya. Legendary banget Cristiano Ronaldo ini. Ya? Betul. Dan si Ronaldo ini memperpanjang kontraknya dengan klub Al Nassr hingga tahun 2027. Jadi dia akan main terus nih sampai usianya 42 tahun kan. Dan dia ini menjadi pemain paling tua yang paling banyak mencetak gol di turnamen UEFA Nations League. Wah, keren banget ya. Bahkan di usia yang udah 40-an aja tuh Cristiano Ronaldo tuh tetap semangat. Betul banget. Untuk terus menekuni dunia olahraga. Nah, itu semangatnya tuh bisa dicontoh untuk sportizen di luar sana ya. Mungkin lagi dengerin podcast ini bahwa gak ada tuh yang namanya udah tua gak berolahraga gitu. Betul banget. Justru Cristiano Ronaldo udah usia 40 tahun tapi tetap semangat dan masih dikontrak loh. Dan masih performa yang paling atas gitu. Tapi ada satu lagi GOAT kita. Siapa tuh? Namanya Lionel Messi yang gak mau kalah nih sama Ronaldo. Dia sekarang mempunyai gol sebanyak 764 gol non penalti yang dimana sudah melewati Ronaldo. Kalau Ronaldo tuh gol yang non penalti dia cuman ada di 763. Cuman beda satu doang. Jadi mereka ini terus bersaing gitu Kai. Oke. Tapi lu sendiri GOAT lu tuh Messi atau Ronaldo Kai? Gue ya. Gue sendiri sebenarnya nggak terlalu ngikutin bola, tapi gue grow up dengan Cristiano Ronaldo. Nice banget. Kita sama berarti. Iya, Cristiano Ronaldo ya berarti. Cristiano Ronaldo. Saya excited. Nah, tadi kan kita udah bahas juga legendary moment dari Kobe Bryant, terus juga tadi dari Messi, Cristiano Ronaldo, gitu. Itu udah banyak banget. Juga tadi kita juga udah sempat ngundang bintang tamu kita. Kita datangkan langsung dari Presiden University ke sini untuk sharing
momen dan juga sharing Pengalaman. session sama Sportizen yang nonton Betul. mengenai karirnya dari di dunia basket dan juga kegiatan yang lagi ditekuninya sebagai Ketua basket. ketua basket di Presiden University. Nah, nggak kerasa banget nih, kita Betul. udah 30 menit ya. Udah lama banget Nemenin kita ngobrol. Sportizen, udah ngobrol bareng-bareng, udah sharing session, kita Betul juga banget. udah ngasih info-info Iya. terbaik dan Terbaik, terbaru betul. di seputar dunia olahraga. Iya, betul. Tadi udah bola, basket. Bulu Nah, tangkis juga. iya. Oke. Dari update dunia olahraga, analisis sampai Oke. Dari update dunia olahraga, analisis sampai kisah inspiratif. Semoga bisa. Oke. Dari update dunia olahraga, analisis sampai kisah. Nah, tadi kan kita udah Maaf ya Sportizen. kita senang banget kan kita bahas hal-hal yang kita suka banget. Nah, tadi kan coba bahas. Iya bener banget Sportizen. Nah, kita kan tadi udah bahas mengenai kisah inspirasi, Betul. informasi Dari terbaru, momen. dan juga update tentang dunia olahraga. Nah, semoga tuh hal-hal yang kita sampaikan ke Sportizen hari ini bisa Bisa bermanfaat buat Sportizen. Iya, betul. Nah, jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode Sport the Weekend lainnya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, karena kita bakal update terus mengenai jam tayang, terus juga akan ada apa aja menarik. Dia udah pusing guys. Bisa kan sering dong Sportizen. Betul Gitu. banget. Di jam berapa sih guys Sportizen? Kita ada di sore hari. Nah, makanya untuk pantengin terus Betul. Instagram sosial media kita gitu. Karena di episode selanjutnya kita tuh bakal bahas tentang the rise of young athletes di 2025 ini. Ya, jadi kita bahas atlet-atlet muda di tahun 2025 ini yang lagi Jadi jangan sampai naik daun. ketinggalan Betul Sport banget. Season. Mungkin kita cukup kali ya berpamitannya ya. Cukup. See you on the next episode. Gue Sampai. Aisyah. Gue Juan. Dan sampai ketemu lagi di Sport Around the World. Bye Sport Season. It's full time. Weekend kamu bakal makin seru bareng Sports Weekend. Only on Full Time Radio 66,6 FM. Dapetin update olahraga terbaru, highlight paling hot, plus obrolan seru buat temenin pagi kamu. Stay tune, karena weekend sama dengan waktunya sport, waktunya fun.